Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Igusti Kada Holindia Argenti dari kelas 3C D3 Akuntansi dengan NIM 21156130093, absen 16. Baik, dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagan alir dokumen untuk melukiskan prosedur dari permintaan pembelian. Nah, sebelum itu, berikut saya tampilkan soal atau ketentuan dari prosedur permintaan pembelian yang menjadi dasar dari pembuatan bagan alir atau flowchart prosedur permintaan pembelian. Dan dapat teman-teman lihat ketentuan tersebut di layar atau di slide berikut. Oke, langsung saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagan alir atau flowchart untuk melukiskan prosedur permintaan pembelian dari bagian gudang dan bagian pembelian. Dan berdasarkan ketentuan sebelumnya, bahwa setiap pembelian didasarkan pada permintaan pembelian yang diajukan oleh bagian gudang ke bagian pembelian. Oke, yang pertama, kita mulai dari bagian gudang yang dilambangkan dengan simbol terminal yang menandakan dimulainya suatu proses atau prosedur, di mana bagian gudang kemudian mengisi surat permintaan pembelian atau SPP sebanyak 2 lembar, yang mana kegiatan ini disimbolkan dengan manual operation atau bentuk trapesium seperti digambar. Selanjutnya, dari proses pengisian tersebut akan dihasilkan 2 rangkap SPP atau surat permintaan pembelian yang dilambangkan dengan simbol dokumen rangkap atau multi dokumen. Nah, dari 2 rangkap SPP ini, kemudian bagian gudang akan melakukan proses autorisasi atau meminta tanda tangan kepada Kepala Departemen Logistik atas SPP tersebut yang dilambangkan dengan manual operation atau simbol trapesium. Nah, selanjutnya, dari proses autorisasi tersebut akan dihasilkan 2 rangkap dokumen SPP yang telah diautorisasi atau ditandatangani yang dilambangkan dengan simbol dokumen rangkap atau multi dokumen. Nah, dari 2 rangkap dokumen atau SPP ini, kemudian bagian gudang akan mengirimkan SPP lembar pertama ke bagian pembelian, sehingga selanjutnya disimbolkan dengan simbol circle atau lingkaran yang menandakan penghubung ke bagian selanjutnya, yaitu bagian pembelian, karena dalam kasus ini masih berada dalam satu halaman. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian pembelian, di mana bagian pembelian ini akan menerima SPP lembar pertama dari bagian gudang yang disimbolkan dengan lambang dokumen seperti yang ada di gambar. Selanjutnya, atas SPP lembar ke-1 ini, kemudian bagian pembelian akan memproses prosedur permintaan penawaran yang dilambangkan dengan manual operation atau simbol trapesium. Nah, selanjutnya akan terdapat SPP lembar pertama atau ke-1 yang sudah diproses dalam prosedur permintaan penawaran, yang kemudian SPP lembar pertama ini akan diarsipkan secara permanen yang disimbolkan dengan simbol segitiga seperti yang digambar dengan ada keterangan huruf N di dalamnya yang menandakan bahwa pengarsipan dokumen ini diurutkan berdasarkan nomor, di mana sesuai dengan ketentuan sebelumnya bahwa dokumen diarsipkan berdasarkan nomor kode barang. Dan dengan diarsipkannya dokumen ini, selesai sudah bagian alir prosedur permintaan pembelian yang disimbolkan dengan simbol terminal selesai seperti yang ada di gambar. Dan sekian penyampaian bagian alir dokumen dari prosedur permintaan pembelian. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan selama penyampaian bagian alir atau flowchart ini. Dan terima kasih atas